Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi di sini ya. Oke, sekarang kita ingin berbagi sedikit pengetahuan kita ya mengenai ini perbedaan sebenarnya, tapi juga bisa dikatakan juga untuk pengenalan saja mengenai tiga jenis bahan ini ya. Ini sakura lokal, sakura mikro, sama dengan pohon bungur ya. Pohon bungur yang seringkali dikatakan eh, sakura lokal ya. Oke, kalau yang sakura lokal ya, ini di depan saya ini ada sakura lokal ya. Oke, kita amati dulu untuk daun ya. Daunnya seperti ini ya untuk sakura lokal. Nah, oke, ini kameranya sudah nih ya. Sakura lokal bentuknya seperti ini daunnya. Habis itu kalau di belakangnya ya, di belakangnya seperti ini ya. Nah, ini. Dan juga kalau di alam liarnya ya untuk sakura lokal memang sangat jarang sih, soalnya ini kan tanaman gimana ya, termasuk tanaman yang sulit juga, ibaratnya nggak ada di alam liar ini. Biasanya ada di toko-toko paling banyak. Kalau memang ada biasanya di perkarangan rumah biasanya, soalnya jumlahnya juga masih terbatas ya. Dan ini kalau menurut pengalaman saya, sepengetahuan saya juga ya, ini gimana ya, bukan tanaman, bukan asli pribumi di sini. Oke, jadi untuk daunnya kalau yang di sebelahnya ya, nah seperti ini untuk daun. Oke, kalau kita balik seperti ini. Nah, untuk batang ya, batang dia cenderung agak gimana, hijau keputih-putihan seperti ini ya batang. Nah, seperti ini. Tetapi kalau untuk cabang perantingan ya, dia berwarna hijau ya kalau yang masih muda. Oke, seperti ini. Ini yang kemarin, ini yang saya ground kemarin di tanah ya. Habis itu kira-kira 1 bulan saya pindah di pot ya. Saya besarkan sampai segini saja ya. Saya tidak pengen terlalu besar, soalnya kita kesulitan tempatnya ini ya. Tempatnya kita ini sangat luas sekali, sampai penuh seperti ini ya. Sangat luas ya. Sangat luas sekali tempatnya, jadi ya kita bikin yang kecil-kecil saja. Oke. Nah, jadi seperti ini untuk struktur ranting, daun ya. Kalau untuk ciri anunya ya, dia itu tumbuhnya daun tuh berselang-seling ya, tidak berhadap-hadapan. Nah, kadang kesusahannya itu di sini ya. Nah, kalau ini bentuk daunnya seperti ini, maka kita sulit sekali untuk memperkirakan tumbuhnya nanti tunas baru itu di mana. Jadi kadang kita berharap ya, misalnya kita potong pada pucuknya di sini ya, kadang kita berharap dia akan tumbuh di sini ya, ternyata di sebelahnya ini yang tumbuh ya. Kadang juga dia tidak mau tumbuh secara bersamaan di antara keduanya, biasanya satu aja di sini ya, atau di sini. Jadi seperti kesusahannya, tidak seperti sancang ya. Kalau yang sancang ya, kita potong sudah pasti kanan kiri nanti akan tumbuh tunas, dan itu langsung dia mengecilkan daunnya. Tapi kalau untuk sakura ya, sakura itu perlu beberapa tahap ya. Ini pun sudah saya berapa tahap ini, mulai dari pemotongan, habis itu saya pruning lagi ya, tumbuh itu perlu waktu untuk menghasilkan daun ya. Tetapi daunnya ini bisa sangat mengecil sekali ya, seperti sancang juga kecilnya, sampai mengecil seperti ini ya. Nah, ini yang di bawahnya ya. Nah, seperti ini kecil. Nah, kecil sekali. Nah, bisa mengecil. Oke, jadi itu untuk sedikit perkenalan ya mengenai sakura lokal. Oke, sekarang kita
lari pada ini, eh, eh, sama seperti sakura lokal juga ya. Ini temennya sakura lokal juga. Nah, untuk batang ya, ini yang kemarin sudah saya ya pokoknya seperti inilah bentuknya ya. Padahal saya ingin memperlihatkan batangnya, cuma kayaknya agak susah ini. Nah, kalau dikawat ya, ini kemarin sudah saya kawatin, tapi itu saya lepas karena terlalu lama ini tenggelam. Ya sangat bagus juga untuk dikawat ya, untuk dikawat sangat anu juga. Oke, lanjut dengan itu, kita lari kepada sakura mikro lagi ya. Ini sekarang kita lari ke sakura mikro ya. Sakura mikro ini ya, gimana ya saya katakan, lebih best lah, lebih bagus ya. Cuma harganya pun juga ya lumayan bagus. Cuma kelemahannya untuk sakura mikro, dia itu gimana ya, untuk pembesaran batang itu sangat sulit sekali ya. Pembesaran batang itu dia gimana ya, lebih lama, dia lebih suka terhadap perantingan untuk tanamannya itu sendiri. Nah, kesulitannya itu di situ ya. Walaupun dia itu sudah cantik, untuk pembesaran itu perlu waktu ya. Saya aja membesarkannya, saya pernah mencoba untuk ground ya, untuk bisa sampai ya 2 jari seperti ini perlu waktu sekitar 3 tahun ya. 3 tahun untuk 2 jari itu. Habis itu pun juga perantingannya ini dikurangi ya. Jadi tumbuh lurus aja dulu ke atas membesarkan batang. Dikurangi perantingan seperti ini agar dia lebih cepat besar ya. Biar dia lebih fokus terhadap batang. Oke. Jadi itu kelemahannya ya, makanya banyak untuk sakura mikro ini seringkali dibuat mame atau digabung sama batu ya, di atas batu ataupun biar terlihat untuk terlihat besar dan menutupi kekurangannya itu ya. Dan juga ya untuk sakura mikro, untuk itu perakaran dia termasuk cepat ya. Bahkan untuk budidayanya juga termasuk cepat ya. Kenapa bisa saya katakan begini ya, di setiap perantingan apalagi kalau dia sering kena air ya, atau kita sering spray, dia akan mengeluarkan ini akar ya pada pucuk pada pangkal cabangnya ya, seperti ini ya. Pokoknya seperti inilah. Aduh, nah dia ada akar kecilnya. Nah, ada akar kecil. Ini saya juga pernah coba ya, saya aplikasikan seperti pohon kimeng. Ini bisa memanjang juga, bisa menjadi akar gantung juga. Kalau kita beri sedotan atau plastik yang kita bungkus ya sampai ke bawah. Nah itu. Nah ini untuk sakura mikro ya. Ini sakura mikronya berbunga, dan ini selalu berbunga ya. Bunganya seperti ini. Untuk daun ya, dia hampir sama dengan itu lantana juga bentuk anunya ya, dan juga agak keras ya. Kalau mengenai belakang aduh, ini kurang fokus nih HP saya ini. Belakang daunnya seperti ini ya, sama seperti atasnya juga, tidak ada uratnya ya, tidak urat seperti daun-daun yang lain. Oke, seperti ini untuk daun. Kalau dari jauh ya seperti ini. Nah, dan ini adalah buahnya ya. Buahnya ini dasar sangat bagus ya, cuma rasanya kurang enak ya, walaupun merah seperti ini. Dan ini menambah daya tarik dari itu sakura mikro. Nah, cuma untuk buah ya, itu kalau kita tanam itu ya 50-50 lah. 50 hidup 50 mati itu.
agak susah juga. Nah ini buahnya, jadi bentuknya seperti ini ya. Untuk struktur batang dia menyerupai kimeng ya. Nah, ini kurang terang nih cahayanya. Nah seperti ini struktur batang ya. Dan ini biasanya dari atas sampai ke bawah itu sama juga ya, bentuknya seperti ini, hampir ya kurang lebih seperti kimeng. Oke. Nah jadi ini bentuknya, kalau dibandingkan dengan sakura ya, cuma ini pendapat saya ya, walaupun tiap-tiap orang itu berbeda ya. Kalau untuk sakura mikro ini sangat bagus buat mame ya, tapi kalau sakura lokal itu bagus buat yang bonsai yang agak lumayan besar ya, sedang, ukuran sedang. Kalau sakura mikro bagus untuk mame atau dibuat seperti hutan-hutan, sangat bagus dia. Nah, seperti ini ya. Kalau mengenai harga ya untuk sakura ya, kalau untuk hiasan biasanya kalau di daerah Tanah Bumbu ya, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu misalnya seukuran sepotong segini aja ya, habis itu dia rimbun itu sudah kena 150 gitu ya. Rimbun dia paling murah itu 75 ya, 75.000. Kalau sudah sebesar ini sudah lumayan lah harganya, sekitar 200 biasanya. Ini pun belum dibentuk ya, belum kita jadikan bonsai, itu masih dalam tahap bahan seperti ini. Ini sudah lumayan cukup lama ya di pot. Oke. Nah kalau untuk perakaran dia seperti ini ya. Ya, jadi yang saya katakan tadi dia mirip sekali dengan kimeng ya. Kimeng hampir sama sekali untuk struktur batang. Bahkan ini sangat lentur ini dahannya sangat lentur. Nah kalau kita goyang nih seperti ini. Oke ya, ini kita kelanjutan dari video kita ya. Ini salah satu contoh, namanya bungur ya. Ini adalah pohon bungur ya, yang biasanya tumbuh di tepi-tepi sungai ya, bungur. Nah jadi daunnya ini seperti ini ya, lumayan agak besar ya. Nah, besu belakangnya lah, ini daun yang muda ya, belakangnya juga ada gimana ya, untuk uratnya sangat kurang ya, walaupun terlihat dia ya. Jadi seperti ini. Oke, putih. Kalau yang lebih tua itu, nah oke ini ada ya. Nah ini adalah salah satu contoh daun bungur. Nah yang di tepi sungai lumayan ya besarnya, melebihi tangan saya ini. Oke, ini saya ground ya di tanah pohon. Di situ ini untuk daun ya, daun seperti ini ya. Habis itu untuk batang ya, ini batang yang muda, jadi hampir sama dengan sakura lokal juga ya. Cuma kalau yang sakura lokal kan daunnya memang ya lumayan agak kecil sudah. Habis itu bisa kita susutkan lagi daunnya kalau untuk sakura lokal. Kalau bungur ini cukup ya, lumayan juga ya pengecilan daunnya, tapi daun aslinya seperti ini ya. Nah untuk batang muda seperti ini ya, strukturnya hampir menyerupai sakura lokal ya. Dan juga dia tumbuhnya bersilang ya, antar daun ini saling menyilang ya, tidak berhadap-hadapan. Oke, disitu kita lihat batang utama ya, batang utama seperti ini ya. Oke, nah kalau untuk yang muda dia tumbuh seperti ini. Nah ini batang mudanya ya. Kalau untuk batang yang sudah tua ya, ini sudah lapuk ya, ini batangnya seperti ini ya. Nih, oke, ini batang utamanya ya. Untuk struktur akar juga ya lumayan bagus ya. Nah ini akarnya ya, yang saya tanam di pot. Habis ini potnya ini sampai tembus ya, ya sudah lumayan lah. Ini sekitar berapa tahun ya, 3 tahun ya saya tanam, sekitar 3 tahun ya. Jadi sampai tembus potnya ini. Oke, jadi seperti untuk daun ya. Kalau yang saya lihat untuk daun
pengecilannya seperti apa ya. Kalau nya seperti ini masih bisa dia ya. Oke, ini daun yang paling kecil yang saya ambil ini seperti ini, lumayan juga ya. Dan ini sangat terlihat jelas ya perbedaannya dengan sakura lokal ya. Kalau sakura lokal agak membulat ya, dan ini agak memanjang seperti ini ya. Nah, jadi ukuran daun seperti ini. Oke, lalu seberapa bisa kecil lagi, jadi kita bisa mengambil ya, kita bisa mengambil contoh daunnya ya. Jadi kita kalau pengen mengecilkan atau ada pertanyaan apakah daunnya itu bisa kecil, kita lihat di alam liarnya seperti apa. Biasanya ada daun yang tumbuhnya kerdil, dan seperti itulah kecilnya daunnya. Kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, ini lumayan bisa mengecil seperti ini ya, kecil seperti ini. Lalu untuk daunnya, untuk batang seperti ini dia. Ini pohon bungur ya. Nah, ini hampir sama juga ya dengan sakura lokal. Nah, itu kadang kita jadi pertanyaan ya, kadang ada orang yang bilang bahwa sakura lokal itu ya bungur. Nah, tapi kalau menurut saya ya, ini pendapat saya, ini sakura lokal bungur ya. Kalau sakura lokal itu gimana ya, dari struktur daun juga sangat berbeda jelas ya, sangat berbeda ini. Kalau untuk bungur seperti ini dia tidak sama seperti sakura lokal ya. Kalau sakura lokal tidak sampai seperti ini daunnya ya. Ini bungur ini. Nah, daunnya lebar seperti ini. Nah, ini baru bungur ya. Kalau sakura lokal tadi paling besar palingnya segini ya. Ini saya ambil contoh saja ya, palingnya segini dia paling besar. Jadi kalau sakura, kalau bungur ya seperti inilah pohonnya. Ini kalau kita lihat dari jauh ya, nah seperti ini ya, lumayan cukup tinggi ya. Nah, itu yang saya ground ya, saya ada dua bungur di sini ya, yang saya tanam. Salah satunya di yang ini. Nah, itu adalah sakura pohon bungur. Nah, seperti itu ya. Batang juga yang ada potnya itu. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini penampakan ya, saya anggap ini ya bungur yang di alam liar ya. Soalnya memang saya tanam di nggak bersilah di tanah ya, tapi sudah tembus ini sampai ke tanah dan besarnya seperti ini. Nah, kalau untuk daunnya memang sih lebih bisa mengecil ya, cuma bentuk aslinya seperti ini. Oke, di tempat ini juga ya, tempat belakang rumah saya ini juga saya bibit untuk sancang ya. Ini kemarin sudah saya panen ya sancang kita, dan juga saya tanam lagi untuk sancang ini ya. Nah, ini ada jalur ya. Nah, seperti ini. Sancang lumayan ya. Pertumbuhannya juga bagus sancang. Oke, jadi itu perbedaannya antara sakura lokal, sakura mikro, sama pohon bungur ya. Ini kemarin tidak saya proses ya, karena gimana ya, untuk daunnya kayak gimana, saya kesusahan kayaknya nih, terlalu besar untuk pengecilan, sangat kecil sekali untuk dibuat seperti mame. Itu tidak, gimana ya, bukannya tidak bisa sih, cuma kurang pas kalau untuk dibuat mame. Jadi ini biasanya dibuat untuk medium, kelas medium ya. Jadi saya biarkan saja seperti ini. Oke ya, sampai di situ dulu. Apabila ada saran, kritik, ataupun komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta dukungannya dengan tanda like seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.